mempresentasikan proposal dengan judul Penerapan Media Pembelajaran Multimedia untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa dalam mata pembelajaran IPA topik gaya pada siswa kelas 4 SD. Di dalam dunia pendidikan, seorang pendidik senantiasa berhubungan dengan pengalaman belajar karena dari sana ia dapat berkembang dan nantinya dapat hidup bersosialisasi di masyarakat. Nah, saat ini dunia pendidikan di Indonesia mendapat sorotan tajam. Terdapat anggapan bahwa penyelenggaraan pendidikan hanya menitik beratkan pada transmisi sains dan mengabaikan pendidikan karakter, sehingga terjadi proses dehumanisasi. Bermacam pola dehumanisasi dampak dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung semakin mengikis sifat-sifat kemanusiaan manusia. Masalah pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan disebut berkualitas apabila peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar sesuai dengan sasaran dan tujuan pendidikan. Hal ini dilihat pada hasil belajar yang dinyatakan dalam proses akademik. Keberhasilan dalam pembelajaran dapat diukur dari siswa dalam memahami dan menguasai materi yang dipelajarinya. Semakin banyak siswa yang mencapai tingkat pemahaman dan penguasaan materi, maka semakin tinggi pula keberhasilan dari pengajaran tersebut. Selain itu, ada beberapa hal yang mempengaruhi suatu keberhasilan. Beberapa hal yang dapat berpengaruh bagi peserta didik diantaranya adalah prestasi belajar, motivasi belajar, siswa dalam proses pembelajaran, sarana prasarana, serta profesionalisme guru. Nah, semangat belajar siswa terkadang menurun, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang menarik, terutama pada jam-jam pembelajaran terakhir. Kemendiknas 2001 melihat berbagai permasalahan bangsa dan negara tersebut dapat dianalisis menjadi beberapa hal. Yang pertama, disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Yang kelima, ancaman disintegrasi bangsa. Yang keenam, melemahnya kemandirian bangsa. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan hasil belajar, terutama pada pembelajaran IPA di SD kelas 4, di sini memiliki hasil yang masih kurang. Melihat hal tersebut perlu dilakukan perbaikan, dan perbaikan ini bertujuan agar memperbaiki hasil belajar siswa. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dalam pemilihan metode mengajar dan media pembelajaran. Media pembelajaran ini sangatlah berpengaruh terhadap siswa. Media pembelajaran yang tepat juga akan menarik siswa dalam pembelajaran sehingga akan tercipta pembelajaran yang menarik dan yang menyenangkan bagi para siswa itu sendiri. Termasuk dalam pemilihan media pembelajaran pada pembelajaran IPA atau sains tentang gaya, dan peneliti memilih media pembelajaran menggunakan multimedia. Oleh karena itu, meningkatkan prestasi belajar ilmu pengetahuan alam atau sains tentang gaya, di sini peneliti bermaksud menerapkan media pembelajaran menggunakan multimedia sebagai alat pembelajaran di kelas 4 SD. Media pembelajaran ini diterapkan agar dapat membantu guru khususnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selain itu juga guru agar penyajian belajar IPA menjadi lebih menarik sehingga diharapkan siswa tidak lagi merasa bosan dan jenuh dengan materi pembelajaran. Nah, kemudian pengertian hasil belajar IPA tentang gaya. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam lingkungan menurut Salamneto. Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian belajar, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang tidak disebabkan oleh pembawaan, kemudian kematangan dan keadaan-keadaan sesaat seseorang, namun terjadi sebagai hasil latihan dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pengertian belajar IPA. Pengertian hasil belajar IPA menurut Ani, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar. Kemudian media pembelajaran multimedia. Media pembelajaran multimedia dibagi menjadi dua. Yang pertama media pembelajaran, kedua media pembelajaran multimedia. Media pembelajaran. Menurut Sudirman, mengungkapkan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi menurut Sudirman, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, sedangkan Hamali mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam rangka proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, media pembelajaran multimedia. Media pembelajaran multimedia merupakan penataan informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi belajar. Dan lingkungan adalah tempat terjadinya pembelajaran sekaligus tempat di mana metode, media, dan peralatan yang diperlukan menyampaikan informasi dan membimbing siswa dalam belajar. Nah, media pembelajaran menurut Him dibagi antara lain media yang tidak diproyeksikan, kemudian yang kedua media yang diproyeksikan, yang ketiga audio, yang keempat media gerak, yang kelima komputer, yang keenam media radio dan televisi. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari A. Metode penelitian, B. Subjek dan objek penelitian, C. Waktu dan tempat penelitian, D. Rancangan penelitian, E. Data dan sumber data, dan F. Teknik pengumpulan data, G. Teknik analisis data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini dengan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas semester 6. Terima kasih.